Hai Ayah Bunda, selamat datang di Sharing Season with Kak Ivan Alwi. Hai Kak Ivan. Halo Mas Reka. Gimana nih kabarnya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini kesempatan yang langka banget nih Ayah Bunda. Karena Kak Ivan Alwi ini sebagai praktisi psikolog, beliau juga multi talent nih. Jadi fashion designer juga, terus MC juga. Ya kadang juga masih siaran radio ya kayak. Jadi diborong banget talentnya. Alhamdulillah. Gimana Kak, selama pandemi udah masuk ke bulan ke-7 atau 8 mungkin ya? Iya, ini sudah tidak terasa. Hampir di penghujung tahun justru ya. Hampir penghujung tahun. 7 bulan harus menahan diri. Biasa Iya. kan Kak Ivan itu sangat produktif, tapi tiba-tiba beberapa jadwal harus kita ada beberapa yang cancel, ada yang pending. Tapi alhamdulillah sih ini udah mulai hampir mau running lagi, kayak beberapa seminar, talk show, workshop udah mulai bisa kita jalankan, tapi dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Betul. Dan kayaknya ada kebiasaan baru yang nggak leluasa gitu ya, nggak leluasa Iya betul, gitu tapi kan ya. tetap harus Tapi kita, mau nggak mau kan jadi harus self kita- awareness iya, gitu. betul. Dan alhamdulillah terus perkuliahan juga karena Kak Ivan juga dosen masih tetap daring kayaknya satu semester ini. Tapi kayak event organizer, MC itu ada beberapa yang justru cancel karena Iya. belum kondusif. karena gitu. perizinan Perizinan lain segala ya. macam. So far sih gimana caranya 7 bulan ini membentuk dan membuat aktivitas tetap produktif, kreativitas dan karya tetap bisa ada yang ditelurkan sih. Iya betul. Jangan sampai ini menghambat dari kita untuk berkarya ya. Sepakat. Nah ngomongin tentang karya nih kayak salah satu kita berproduksi berkarya adalah dengan bekerja. Termasuk kayak misalnya working mom kan banyak juga yang terjadi gitu. Nah hari ini kita bakal sharing bersama Kak Ivan Ayah Bunda untuk membahas tentang bagaimana menyeimbangkan antara pekerjaan dengan keluarga. Nah menurut Kak Ivan sendiri fenomena seperti ini kayak gimana sih Kak? Baik. Sebelumnya mungkin Kak Ivan ingin mengapresiasi kepada Bunda atau sahabat-sahabat saya yang luar biasa berbagi peran menjadi seorang career woman, terus kemudian harus mengurus keluarga juga. Betul. Gitu kan ya, distract-nya banyak juga gitu kan fokusnya. Nah sekarang mungkin kita akan lebih banyak bahas di sisi kenapa wanita itu perlu berkarir. Betul. Apa saja yang akan terjadi konflik-konflik kepentingan, konflik Iya. peran, dan mungkin nanti ada apa bahasa Kak Ivan, significant others, yang bisa jadi ada beberapa orang yang pro dan kontra nih melihat peran wanita yang bekerja Betul. segala macam. Nah, mungkin nanti kita akan bahas gitu. Tetapi di awal Kak Ivan ingin menyampaikan bahwa sebagai wanita ketika dia memutuskan untuk tetap bekerja sambil mengurus keluarga, itu pilihan yang tidak salah. Tidak salah. Artinya setiap pilihan itu mengandung resiko, tanggung jawab, dan kita kan memang itu bisa kita jalankan dengan seimbang akan jauh lebih baik. Tapi masalahnya in case di lapangan kerap kali yang ada nanti adalah konflik peran, kemudian kelelahan, Betul. kemudian ada loh baru kasus kemarin sampai depresi. Ada ketika memang managing emosionalnya ini yang tidak bisa terkelola, kemudian logic thinkingnya juga yang nggak jalan, Iya. sehingga akhirnya udahlah saya resign dari pekerjaan, saya fokus urus anak, biasa aktif di pekerjaan, anak dijadikan sasaran Iya. atas dasar emosi-emosi mungkin meluap-luap itu. Nah, Betul. saya nggak mau nanti karena kita fokus di keluarga yang akhirnya meninggalkan ranah pekerjaan kita, justru nanti akan memunculkan simptom atau gejala-gejala psikologis yang nanti beresiko sebenarnya. Nah, bagaimana cara menjaga itu? Keseimbangan itu muncul ataupun datang karena kitanya tahu. Pertama kali kita kenali dulu peran kita. Oke, saya sadar bahwa saya berbeda dengan dia. Dia enak cuma ngurus anak misalnya gitu. Iya. Tapi saya masih harus berkutat dengan pekerjaan. Gimana caranya saya balance life-nya itu tetap terjaga. Nah, ketika dia sudah sadar akan perannya, kemudian dia bertanggung jawab atas peran yang mungkin multi atau dualisme ini, itu berarti kan dia menyiapkan energi yang lebih. Betul. Dibanding yang memang fokus bekerja saja atau fokus mengurus anak saja. Karena peran ini dua-duanya harus seimbang, maka
pasokan energinya harus lebih dibanding yang lain. Betul. Dibanding yang lain mereka. Kenapa? Karena ketika misalnya kita tidak siap secara fisik, secara psikis, tekanan-tekan dari sana sini, maka rasanya tetap harus memilih satu deh, dibanding dua-duanya keteter. Rasa-rasanya tetap harus fokus di satu. Mau fokus mengurus keluarga saja dan berbesar hati untuk melepaskan karir yang sedang enak kita rintis, tetapi nanti outputnya itu keluarga kita harmonis, anak-anak kita terjaga, mereka akan lebih produktif, engagement dengan kita sebagai orang tua, atau ya Anda akan berhasil di pekerjaan, di sukses di karir Anda, tetapi Anda mungkin akan mengabaikan prioritas Anda untuk mengurus keluarga. Jadi bisa dua-duanya tercapai, terjaga asalkan tadi energi di Andanya kuat atau tidak. Karena nggak dapat dipungkiri ya kayak pekerjaan terutama mungkin sebagai seorang bunda itu jauh lebih kompleks gitu, kompleks banget. Apalagi misalkan working mom gitu ya, dia setiap harinya harus bekerja 9 to 5 misalkannya normalnya gitu, 9 to 5 pulang ke rumah anak rewel gitu kan, belum lagi mungkin ada pekerjaan target yang belum tuntas. Betul. Nah itu boleh nggak sih Kak kalau misalkan ya ini mungkin bukan cuma buat bunda tapi mungkin juga buat para ayah, boleh nggak sih membawa pekerjaan ke rumah selepas bekerja? Idealnya tidak, karena kan kita sudah terbagi ketiga area waktu ya, 8 jam untuk bekerja, 8 jam mungkin buat istirahat, 8 jam kan kita buat ibadah, kualitas waktu dan lain sebagainya untuk keluarga, pertemanan segala macam, sehingga balance life itu ada. Nah, fenomena membawa pekerjaan ke rumah itulah yang menjadi basic intrigue ataupun konflik-konflik akan muncul. Bisa jadi konfliknya bukan hanya dengan anak, tapi dengan pasangan kita, suami. Suami mungkin pada saat sama-sama lelah, kemudian dia butuh didengarkan, butuh untuk membangun relasi dengan pasangan kita, dengan bundanya masih fokus mengerjakan due date ataupun target-target, ataupun dia masih sibuk untuk membicarakan pekerjaan lewat telepon harusnya di waktu yang memang dia harus sudah fokus untuk keluarga. Incas apapun itu, entah lagi ada project atau lagi ada deadline, tapi itu menurut Kak Ivan sih sangat tidak ideal. Kalau ternyata tujuan kita adalah balance life tadi, gimana caranya keluarga saya bisa saya urus, kerjaan tidak terganggu gitu kan, atau keteter segala macam. Ya gimana caranya? Pertama kali, ibu-ibu di sana, bunda-bunda harus pandai-pandai membuat skala prioritas dan jadwal yang tepat. 8 jam itu prioritaskan memang untuk bekerja dan selesaikan, tuntasin gitu. Kalau ternyata ada hal-hal yang belum selesai, ya besoknya. Jangan sampai terlalu ambisi untuk menyelesaikan itu di rumah. Beda lah kalau misal kita masih lajang, waktu kita spare-nya juga masih banyak buat diri kita gitu kan ya. Tapi lagi-lagi ada hal yang harus diurus. Yang kedua, sekalipun kita bekerja 8 jam di luar rumah, tetapi komunikasi itu tetap harus kondusif. Makanya saya cerita, saya punya teman-teman yang dia juga bekerja tapi masih punya anak yang harus disusuin. Tak apa sangat berat dan stresnya. Per 1 jam sekali mesti cek ke orang rumah. Dede sudah dikasih belum asinya? Kan dia di pumping. Kadang dia harus, kalau kantornya dekat ke rumah, accessible, pas jam istirahat dia harus anterin asinya. Luar biasa sekali. Nah, artinya walaupun peran kita sebagai pekerja atau wanita karir, kita nggak bisa, kodrat kita nggak bisa ditinggalin bahwa kita sebagai ibu. Di rumah ada anak kita yang butuh kita. Nah, kalau saran kakak memang harus buat itu 8 jam, produktifin, selesaikan hal-hal yang belum selesai di hari itu, ya nunggu besok. Gak perlu harus dipaksakan, kecuali memang saya rasa atasan, bos Anda juga harusnya sih punya sense of tolerance yang kuat. Bahwa Anda adalah ibu bekerja. Gitu sih. Atau mungkin bisa di-triknya diatur skala prioritasnya, urgensinya seperti apa gitu ya. Sepakat. Jadi ya itu juga mungkin salah satu manfaat ketika kita bekerja di kantor, ya manfaatkan waktunya seoptimal mungkin ya kayak. Jadi kayak misalkan kerjaannya harus tuntas, akhirnya kita setelah pulang tuh ya memang udah plong untuk keluarga semua. Betul. Nah tadi kan mereka bahas seproduktif mungkin. Karena cewek-cewek nih, ibu-ibu nih saya tahu banget karena kakak juga
di kantor biasa, Iya. terus itu tuh kalau misalnya sudah berkerumun gitu ya, berkumpul, itu tuh kan dia akan banyak wasting time-nya itu untuk Iya. ngobrolin hal-hal yang nggak perlu, nggak berfaedah misalnya. Dan itu ternyata tanpa disadari itu ngurangin jatah produktivitas kerja kita. Betul. Yang harusnya selesai dalam waktu 2 jam jadi molor jadi 4 jam karena ngegibah dulu misalnya. Atau ngomongin hal-hal yang menurut saya tidak relevan dengan pekerjaan. Nah itu kebanyakan dialami oleh ibu-ibu yang bekerja gitu. Atau ngomongin masalah pampers, susu Iya. formula gitu aja tuh bisa berjam-jam gitu. Bahas diskon. Gitu. Nah mungkin let's say itu nggak disalahkan, tetapi kita juga harus tahu bahwa gimana caranya saya nggak bawa target saya tidak membawa pekerjaan ke rumah. Oke. What is prosesnya, gimana how to-nya itu yang dicari di pekerjaan. Betul. Gimana caranya pokoknya nyampe rumah tutup laptop, nggak ada itu yang namanya dering-dering telepon karena ngurusin pekerjaan. Nah, iya So betul. Anda berarti bertanggung jawab atas peran Anda. Yang tadi Kevin bahas di awal. Anda bertanggung jawab atas peran Anda. Jadi cukup targetin aja ya setiap harinya, itu targetin bahwa pekerjaan saya tuntas untuk hari ini dan saya nggak pengen bawa pekerjaan ke rumah gitu. Itu mungkin yang harus jadi motivasi awal ya kayak buat working mom, atau mungkin juga buat ayah juga harus begitu juga ya kayak, karena ya perannya ayah juga nggak kalah penting gitu saat ada di rumah.